Halo Di, Halo, ya kok, gimana kabar? Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin yo. Mumpung Oh si sawal. ya, Repot oke, gak? siap sama-sama. Enggak, Oh. Ya apa kabarmu saiki? kabar, alhamdulillah, lancar, Lancar. sehat, walafiat. Yes, Masih libur atau wis mulai beraktivitas lagi? wah, aktivitas kok. Sejak apa nih? Sejak hari Rabu kemarin. Rabu ya. Rabu ya, Kuliah. kuliah 28 hari Kamis. Hari- Sudah mulai. Suwe gak ketemu ya? Berapa tahun? Tahun wingi. Oh iya ya bener ya. Tahun wingi. 2019. Oke. Ambil jurusan apa sekarang Di? Jurusan kuliah. Kuliah di manajemen. Dek mana itu? Besar. So aku kuliah di Stesia Surabaya. Lumayan ya. Si area Lumayan, apa Surabaya. Ya area Surabaya. Tapi kan musim-musim gini gak pernah ada TM sama sekali. Oh ada TM tapi cuma online. Tapi selama pandemi ini masih sibuk kerja juga nggak? Masih sibuk kerja di rumah WFO, ada WFH ya ada, WFF ya ada. Jadi bekerja di lapangan. Masih di Surabaya, mengitari Surabaya Timur, Utara, Barat dan sekitarnya. Kerja di mana sekarang Di? Kerja di perusahaan keuangan lah. Keuangan bidangnya perpajakan. Konsultan gitu ya? Ya apa ya? Ya mungkin bisa dikatakan itu, tapi lebih banyak sih enggak administrasinya sih. Ya aku. Berarti masa pandemi kemarin ya saya tetap keliling. Masih. Karena pekerjaannya berdasarkan asumsi data lapangan, bukan asumsi data kantor. Karena kan sistemnya kita sistem pelanggan, bukan sistem intern. Berarti nggak ada dampak ya selama pandemi kemarin? Masih PSBB masih jalan berarti? Masih. Kalau dampak paling nggak apa ya hitungannya. Nek dampak ya, tapi sudut pandangnya pelanggan. Tapi kalau misalkan sudut pandang kita, mau nggak mau tetap harus berjalan karena memang bidangnya satu bidang sing memang dikecualikan PSBB. Itu bidangnya keuangan. Makanya PSBB tahap 1, PSBB tahap 2, PSBB yang terakhir ini tetap jalan. Los. Yo. Betul. Nggak khawatir pas masa pandemi kemarin? Ya lumayan khawatir, apalagi dengan posisi pertumbuhan ini ya, penularan yang begitu tinggi apalagi di Surabaya. Jadi ya nek khawatir karena kan ancamannya ancaman buat sendiri sekaligus juga buat lingkungan sekitar kan ya semuanya sih. Tapi kalau antisipasi dari kamu sendiri atau dari perusahaan sejauh ini apa? Nek itu tetap ada. Jadi berdasarkan protokol kesehatan, kayak ngomong jaga kebersihan, jaga jarak, terus kayak pakai masker itu tetap umum dan juga gak ada yang namanya sentuhan. Karena pas waktu di kantor pun jarak antara satu dengan lainnya itu paling enggak itu 2 meteran lah. 2 sampai 2,5.
itu wajar. Terus kalau misalkan ke pelanggan pun yo tetap bawa HS, terus nggak masker sama. Terus pas waktu interaksi pun yo tetap ada jaga jarak. Makanya meskipun tetap keliling tapi tetap ikut protokol kesehatan sesuai anjuran yang berlaku kan. Ini kan ngono emang. Tapi kalau dari perkembangan terakhir sejauh ini nggak ada yang ini ya terpapar ya dari alhamdulillah temen atau nggak ada ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah tidak ada. Kalau kuliah sendiri? Kuliah tetap jalan sistem online, jadi biasa lah. Misalkan kuliah TM pun pakai Zoom meeting normal. Terus jadwalnya juga normal, setiap kayak pulang kerja biasa, kuliah malam. Waktunya juga normal, bisa 2 SKS atau 3 SKS. Jadi sesuai sama ini, cuman bedanya tempatnya aja yang membedakan. Karena kalau masalah penugasan, topik bahasan, waktu kuliah, ke pengajaran, waduh. Tantangannya sama ya? Tantangan waduh, nggak ada. Sampai mana tadi? Oh ya. Berarti kuliah nggak ada hambatan ya? Karena seperti sistem lainnya online dan sering pakai Zoom meeting itu ya? Jadwal pun sama normal. Kuliah pengganti pun waduh, tetap berlaku. Tertarik sama bidang kerja yang tadi kamu ceritain. Berarti udah lama di bidang administrasi atau jasa keuangan tadi? Hitungannya berapa ya? Saya bulan apa Mei? Mei akhir, besok Juni. Sekitar 1 tahun lebih 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Berarti lulus langsung di situ? Lulus itu tahun 2018. Terus di perusahaan distributor elektromotor Dinamo lah bahasanya. Dinamo kompresor itu perkiraan sekitar 5 bulan 6 bulan. Baru setelah itu lanjut ke bidang keuangan. Berarti memang dari awal kesana, maksudnya memang merencanakan ke situ atau enggak? Memang karena berangkat dari pendidikan yang dilakoni, yang dijalani. Jadi ceritanya ini. Dulu pas waktu masuk di bidang keuangan, itu pas di distributor elektromotor ini, ya aku punya harapan ya caranya misalkan nanti itu misalkan nanti itu entah ketika nggak kerja di sini sok mandiri. Salah satu mandiri itu ya misalkan entah berbisnis atau mungkin yang sejenisnya lah. Nah di sini yang paling fundamental kudu dipahami khususnya di aturan Indonesia itu apa? Itu kalau misalkan orang berbisnis kan mau nggak mau memang berdasarkan asumsi ya apa sih kalau regulasi aturan regulasi khususnya itu di bidang pajak kan gitu. Nah regulasi di bidang pajak ini yang paling rumit, akhirnya ikut pendidikan privat A sama B itu pas waktu bulan Oktober masalah Oktober atau November aku lupa. Nah itu karena memang berjalan akhirnya dari situlah ditarik supaya bekerja di bidang keuangan sesuai dengan pendidikan yang dijalani itu. Jadi berangkatnya dari proses pendidikan ini. Ditarik itu maksudnya ada yang nawar? Yo, betul. Oh, berarti awalnya kursus pelatihan gitu ya, pendidikan tadi, terus ada yang memberikan tawaran. Betul. Terus bisnisnya gimana nih? Sampai sekarang masih dalam tahap belajar ya. Jadi gini. Itu kan masih step ya berarti ya, belum.
belum. Nek bisnis itu belum jalan karena ini sebenarnya. Karena memang prasyarat yang dijalani itu juga banyak. Pemeneh nek misalkan aku di bidang pekerjaan ini tahu, dalam artian prasyarat yang harus dijalani itu apa, andaikan menjadi seorang pebisnis atau mungkin badan yang memiliki kegiatan usaha, prasyaratnya itu apa. Lah ini sebenarnya butuh persiapan yang sangat panjang. Lah akhirnya sambil menyelam minum air lah, dalam artian bekerja di keuangan itu ya ono pembelajaran nih, ada pembelajaran. Terus di sisi lain juga belajar mekanisme bagaimana perusahaan itu bekerja, karena sistem pelanggan itu pelanggan perusahaan. Yang ketiga itu intinya itu investasi pendidikan di luar pekerjaan. Misalkan di kuliah itu tadi, makanya salah satu kuliah itu bentuk investasi pendidikan. Yang kedua itu juga belajar ilmu lain, cuman sifatnya itu banyak ke belajar bisnis online, atau maksudnya itu belajar bisnis lewat online, atau belajar ilmu-ilmu sejenisnya yang sifatnya umum cuman lewatnya online. Jadi fokusnya ke sini itu lebih banyak berjalan tanggung jawab di pekerjaan. Di sisi lain itu fokus banyak di pendidikannya. Sekarang pendidikan total. Berarti ini ya menyesuaikan dengan tadi ya kebutuhan pebisnis yang kamu breakdown gitu ya. Terus akhirnya muncul opsi gimana kalau tetap bisa istilahnya sambil menyelam minum air gitu ya. Belajar terus juga bisa bekerja. Nah itu nggak repot emang, maksudnya nggak lumayan menyeimbangkan kuliah terus kerja. Lumayan, makanya kenapa janjian yang misalkan arek itu paling wangel. Oh iya. Termasuk ketemu Reko bareng tahun 2019 itu terakhir. Ya maaf lah. Terakhir sebelum pandemi ya. Ya memang lumayan repot dalam artian. Terus ya apa ngaturnya? Prinsipnya itu optimalisasi waktu. Jadi begini, karena memang kondisi kesibukan sebegitu tinggi, paling enggak itu yang jelas kita mencoba untuk berfokus pada target atau mungkin tujuan kita dulu itu apa kan. Setelah misalkan kita menentukan alasan atau mungkin bahasane trainer ada gitu ya, tentukan strong why kan gitu. Strong why, alasan kamu kenapa kok akhirnya aku harus menjalankan hal ini kan ngono. Nah setelah tahu karena memang tujuan atau mungkin target itu ditentukan, otomatis caranya itu ya opo lah. Cara ini kan karena memang redek, paling enggak ditentukan mana prioritas, mana yang sifatnya itu jangka panjang, mana yang sifatnya itu bisa dikerjakan, bisa enggak kan no. Nah ini ngomong no prioritas, karena memang posisi sekarang itu kan ngomong tanggung jawab pekerjaan jadi faktor utama untuk saat ini. Jadi tetap misalkan di jam kerja dioptimalisasi, atau mungkin misalkan butuh waktu melebihi jam kerja, seenggaknya itu mengoptimalkan di luar jam kerja sekecil mungkin, tapi selesainya itu tepat. Jadi prinsipnya itu mempercepat pekerjaan. Yang kedua, misalkan jenis kesibukan kayak misalkan di kuliah sama sekaligus misalkan belajar selain ini di luar pendidikan kuliah. Maksudnya kuliah instansi sama sing non formal ya. Jadi misalkan sing sifatnya instansi itu sebenarnya juga tetap sebenarnya kedudukannya sama kayak sing informal. Nah misalkan kita itu melihat, jadi aku mendelok ya, misalkan posisi prioritas atau mungkin target dari pendidikan ini mana. Nek misalkan memang sangat butuh sekali untuk difokusi, maka waktu itulah yang butuh alokasikan untuk kuliah. Tapi kalau misalkan ternyata itu belum, maksudnya nggak terlalu difokusi, akhirnya aku mencoba untuk mengurangi jam pendidikan kuliah, tapi fokus di pendidikan sing non formal. Karena kedua itu sebenarnya saling melengkapi, gawe bekal untuk kedepannya.
Terus ini sih yang menarik kan biasanya kalau anak-anak usia kita gitu ya, biasanya kan cenderung kalau memang plannya bisnis, mereka kan lebih suka mulai langsung ya, apa ya, kayak ya langsung terjun gitu loh. Berarti kayak ya udah nyoba bisnis gitu. Tapi kalau dari penjelasanmu mau kan apa ya, kayak ada sudut pandang lain gitu ya, sebelum memulai membekali diri dengan ilmu seputar apa ya, regulasi perpajakan gitu ya, keuangan gitu ya. Banyak sebenarnya, gak harus itu toh, tapi karena yang paling fundamental pada saat ini. Menurutmu itu paling fundamental? Kok iso? Atau kenapa kira-kira? Ya apa ya, jadi ini bukannya iso iki ya, kita nyewa staff atau misalkan kan masih merintis, biasanya merintis kan nggak seberapa butuh paham betul regulasi itu, atau ada sudut pandang lain? Ini memang misalkan berpacu pada kita bisa menyerahkan pada pihak lain, itu seragamnya iso-iso aja. Cuman dari aku dewe ya sebenarnya, misalkan nggak ngerti, maksudnya gak dalam edisi atau mungkin gak ngerti struktur logikanya dulu, itu aku gak serak-serakan ini. Makanya kenapa akhirnya nggak jalan dulu, karena memang butuh asumsi dikit. Asumsi ini kayak apa sih, sehingga nanti misalkan jalan itu bisa menyesuaikan di kondisi yang seperti apa. Maksudnya regulasi gitu ya, sesuai regulasi. Atau mungkin misalkan belajar di sini, sebenarnya misalkan perpajakan itu kan pada saat itu, karena saya ngerti baru belajar yang lain ke ini, entah itu marketing sekarang juga fokus, maksudnya belajar lagi. Terus baru bagaimana sebenarnya ngomong bisnis itu, bagaimana kita membangun yang namanya jenenge trust, ngumpulno database atau mungkin apa, itu memang semua kan ada tekniknya. Dan salah satu itulah yang butuh dimulai. Dalam artian mana market, lain di market, di pasar. Lah ini tuh di sing butuh dipetahkan. Nah, di solusi sing pas sehingga kita bisa berjalan bisnis itu benar-benar sesuai dengan on the track ngono. Nah, karena memang aku misalkan sudah paham asumsi nih, aku rasanya aku itu plong daripada iki TOS aku, ternyata iki jangan ketimpangan, iki jalan ono ketimpangan. Dari aku nih dhewe ngono, secara karakter soalnya. Iso ngasih gambaran konkret gak seberapa fatalnya memulai bisnis itu nggak punya basic pengetahuan seputar regulasi tadi? Soalnya kan sing kita tahu kan biasanya UKM ya, misalkan dia mau buka merintis, pasti kan cenderung apa ya, nggak seberapa ketat atau apa ya, nggak seberapa ribet lah regulasi. Kecuali kalau dia langsung bikin mungkin bisnis yang lebih apa ya, besar mungkin ya. Sebenarnya ini nek ngomong signifikan opo, memang kalau misalkan perusahaan kecil untuk saat ini itu memang banyak yang belum berfokus ke sana. Kan ono. Cuman kan misalkan kita kembali mana? Misalkan kan hidup di bawah yang namanya sebuah aturan main. Lah maksudnya ini, makanya misalkan aku berjalan, ngerti yo aturan main ini kayak gini, ya aku lebih tenang. Tapi misalkan misalkan posisinya aturan main itu kurang jelas, nah itu juga lumayan. Lah itu ini signifikan opo itu begini. Saat ini semua orang yang ngomong asumsi aturan main ya, semua orang yang melakukan namanya usaha atau mungkin bisnis atau bahasa simpelnya mana yang berpenghasilan, bahasanya ngono ya. Yang berpenghasilan, entah itu sifatnya itu usaha kecil maupun usaha besar, itu sebenarnya sudah memiliki kewajiban untuk menjalankan aturan perpajakan. Berapapun omsetnya. Ya. Jadi misalkan orang pribadi ya, statusnya personal, usaha,
omsetnya katakanlah 2 juta. Sebenarnya nek ngomong secara asumsi aturan ya, sebenarnya ya dia itu sudah diberlakukan aturan perpajakan. 2 juta per bulan itu udah kena pajak. Asli jangankan 1 juta, misalkan cilik pun misalkan memang dia tetap mengikuti yang namanya aturan atau mungkin mulai difokusi, itu sebenarnya sudah jadi kena. Prinsipnya orang yang berpengusaha, seorang yang pengusaha dia mesti berpenghasilan, otomatis dia dikenai yang namanya aturan perpajakan. Nah, misalkan memang statusnya 0, dia nggak ada kewajiban, tapi nek sifatnya itu bernilai, nah sebenarnya kok kewajiban. Cuman memang kalau di masyarakat sekarang itu ya nggak terlalu fokus ke sana, karena halah dipilih dan memang recordnya sih belum terasa kelihatan. Makanya kadang-kadang itu sih kurang nggak terlalu difokusi juga. Cuman nek ngomong asumsi aturan main sebenarnya sudah dikenai objek pajak. Seharusnya mana? Tapi selama ini nggak ada penegakan ya, nggak ada sanksi. Ini memang kalau sanksi untuk saat ini itu sebenarnya bukan karena kalau sanksi yo, cuman karena ya nek sih sebenarnya tahu ya, di negara itu kudu SDM ya. Cuman kan sing jenenge SDM itu kan juga punya kapasitas. Kadang-kadang kan ngono. Lah kapasitas itu mana sih sing diprioritaskan, mana sing diprioritaskan sakjane. Nek ngomongno mana yang semua diprioritaskan, kan di sing paling signifikan untuk memenuhi sekali negara kan ngono. Tapi kalau misalkan posisinya itu misalkan semua itu sudah terjaga tuh, jadi semua SDM itu siap, sebenarnya itu entah itu sing gede, entah itu sing cilik, itu sebenarnya semua sudah menjadi kewajiban. Ono aslinya. Berarti karena belum siap, SDM-nya gak siap ya. Akhirnya prioritas ke mereka yang omsetnya tinggi ya. Menarik. Berarti harusnya ini ya, semua orang itu punya kesadaran itu ya. Harusnya benar. Seharusnya itu punya aware terhadap itu, karena memang berpengaruh dengan fiskal negara. Tapi jangka panjangnya nggak ada masalah ya kalau itu nggak segera diurus atau nggak segera jelas bermasalah. Ini mungkin misalkan nggak kelihatan ya, kita maksudnya misalkan nggak kelihatan itu ndelok ya gak bisa maksudnya nggak bisa ditelusuri ya apa mana. Cuman misalkan ternyata bisa ditelusuri, sebenarnya gini, masa kadaluarsa seseorang yang dia itu menjalankan kegiatan usaha dan penghasilan, sebenarnya kadaluarsa untuk maksudnya itu entah itu difokusi, disurapi, didenda apa dan sejenisnya, itu masa kadaluarsa itu 5 tahun ke depan. Jadi misalkan ini 2020, nanti di tahun 2025 setelahnya itu kan kadaluarsa, berarti tahun 2020 ini sudah selesai dalam artian ngono. Cuma misalkan kenyataannya itu di omset katakanlah misalkan lumayan gede, 4,8 M setahun atau mungkin 3 M setahun, ngono, atau viral lah, terserah lah. Nah, misalkan itu ternyata sudah mulai difokusi tahun 2020 oleh omset Amono, 2024 itu difokusi, ternyata itu ada kegiatan usaha begitu. Nah, biasanya apa sebenarnya perlakuan untuk entah itu denda atau jenisnya itu mesti akan berlaku. Cuman karena memang terbatasnya SDM kita, mungkin akhirnya tak terlalu banyak ini. Tapi kalau dari kamu sendiri, perencanaan buat fokus atau mendalami itu berapa lama nih? Nah itu sudah selesai. Sudah selesai. Berarti 1 tahun. 1 tahun enggak. Akhirnya itu cuman 6 bulan deh. 6 bulan itu. 6 bulan itu berarti 2018 Oktober. Awalnya. Selesai, gue sebenarnya selesai lama. Udah selesai, terus karena ada tawaran akhirnya berlanjut ya. Akhirnya ya berlanjut. Malah jadi kerjaan.
malah jadi kerjaan, dan memang lumayan lah secara asumsi wawasan juga lumayan lah. Tapi rencananya memang mau ini ya apa bisnis sendiri ya nanti ya. Iya. Kenapa nih milih jalan karir sebagai seorang pebisnis? Ya balik mana ini secara target jangka panjang itu sebenarnya apa ya? Ketawanya gitu tanda apa ya? Kudu disampaikan ya iki ya. Aku bingung ya. Prinsip ini kenapa kok bisnis? Seenggaknya itu supaya itu lebih memberikan manfaat pada banyak orang. Intinya nangguno. Membuka ini ya apa akses lapangan kerjaan. Atau mungkin entah memberikan inspirasi atau mungkin intinya itu lumayan lah, itu pasti akan berpengaruh sekali di berbagai aspek soalnya. Jadi nggak hanya dari segi ekonomi ya sebenarnya ya. Jadi sudut pandangnya itu bisa dari di berbagai aspek. Misalkan di ekonomi ya iso nanti misalkan di misalkan bangun kesadaran atau pendidikan lewat bisnis itu juga bisa. Bangun dari segi kegiatan agama ya iso. Jadi prinsipnya seorang pebisnis itu dalam rangka bukan berarti paradigmanya itu sama dengan menyeimbangkan ekonomi lapangan pekerjaan yang ngono, tapi bisa banyak. Makanya akhirnya mau nggak mau syarat yang butuhkan itu ya nggak sekali bulan, tapi aku butuh asumsi. Kapan mulai action ya? Maksudnya mulai benar-benar mengembangkan produk bisnisnya. Ya kita tunggu tanggal mainnya aja ya. Tunggu. Rencananya bidang apa ya bang? Fashion, kuliner, atau ya, jasa, servis? Nek masalah koyo ngono mungkin ada pembahasan lebih lanjut aja. Iya. Riset berarti. Iya. Kuliah kurang berapa tahun di? Kuliah 1 tahun itu 1,5 lah. 1,5 ya? Iya. 1,5. Karena saya berjalan hampir menuju UAS. Tapi kurang 1 bulan deh. Gak ono godaan tantangan itu ya dari eksternal. Ada. Ono godaan tantangan. Mungkin misalkan ketemu kesibukan sebegitu tinggi atau mungkin kuriositas kayak belajar lainnya itu tinggi, kadang-kadang kuliah itu bisa tergoda. Dalam artian nggak terlalu difokusi. Tapi ya kembali mana? Karena memang delok sih prioritas dari arah materi. Kayak misalkan memang materi ini itu sangat signifikan, ya itu biasanya baru difokusi dan mengalokasikan waktu. Tapi nek nggak signifikan dalam artian dipelajari tapi tidak harus dipelajari tapi gak butuh waktu yang sangat panjang, mungkin tidak sana. Kalau godaan dari sisi gaya hidup atau biasanya kan dunia usia merintis itu kan kadang ya gak cuma masalah studi atau kerjaan aja kan, kadang dalam dunia interaksi sosial mungkin juga ada ya tabrakan budaya lah. Harus tetap tabrakan budaya banyak, lumayan lah nih gue lah pasti, karena di luar sana itu berbagai macam model karakter, mulai wong sing alusan, wong sing kasaran, wong sing tak kabeh dhewe, wong alusan kasar. Iku akeh gini. Nek secara godaan, gangguan, hambatan, oke lah. Apa meneh? Apalagi gini,
karena memang sistem pekerjaannya itu sistem pelanggan atau mungkin ketemu banyak uang, maksudnya banyak orang dalam artian yo ono sing punya, ono sing duwe karep koyo ngene, ono sing duwe karep koyo ngono, ono sing duwe karep tak karepe dhewe iku ya banyak. Jadi nek ngomongno hambatan-hambatan di sana atau mungkin termasuk hambatan supaya fokus dan gak kuliah itu ya ada. Oke lah hambatan. Ngono buat ceritanya. Paling berat tantangannya apa? Tantangan ketika pekerjaan itu banyak dan gak mari-mari. Oh, bukan karena iki ya jawaban kapan menikah, kapan? Enggak pernah ono pertanyaan itu. Itu ono pertanyaan tapi biasanya enggak terlalu berbobot. Lebaran ya? Enggak. Ono lebaran ya enggak cukup sih. Oh. Biasanya cuman candaan biasa. Jadi akhirnya tetap santai ya jawab ya. Itu enggak terlalu nih masalah itu. Kalau dari klien sendiri tantangan terberat? Sistem administratif biasa. Yang umumnya gitulah, karena memang bidangnya administrasi ya, sistem administratif ini. Oh, sing request banyak tadi ya. Oke. Terus ada nggak pesan-pesan terakhir buat teman-teman sing mungkin juga posisinya sama kayak yang kamu alami gitu ya, sing sekarang mungkin lagi ya sama-sama merintis gitu ya. Atau sama-sama lagi bangun impian-impiannya gitu ya. Iya. Yes. Nek ngomong pesan ngene. Jadi kan ikiku sebenarnya di era sekarang itu masuk ke new normal era kan. Dalam artian eranya itu berbeda. Dulu sing perusahaan konvensional offline itu gitu ya. banter ya offline, itu sekarang mulai meredu. Sekarang sing online biyen itu standar atau mungkin lumayan itu mulai meningkat. Tapi sisi lain di tengah-tengah itu mau di momen corona ini itu tantangannya juga lumayan tinggi. Maksudnya penghasilan di online pun meningkat, sebenarnya di sisi lain lingkungan itu juga mengikuti, dalam artian perketatan sistem, perketatan aturan itu sudah berjalan juga. Jadi nek misalkan sekarang itu bagaimana caranya bisa menghadapi ini, nek misalkan ngomongin inti karir ngomong bisnis dan jenisnya, yang penting itu nih, yang pertama itu awak dia butuh atau mungkin saat ini tuh butuh benar-benar baca peluang, dalam artian mana sing sekiranya itu lingkungan menghadapi suatu permasalahan, ini di sana. Jadi misal lingkungan ini ada permasalahan kemarin di masa apa ini masa corona pandemi ini, saat ini kan mereka banyak mengeluhkan terhadap bagaimana misalkan kesehatan ini jadi ancaman, akhirnya kan itu suatu permasalahan. Nah kadang-kadang kan misalkan memang kita tidak meniti karir yang sesungguhnya, seenggaknya itu kita butuh yang namanya membaca peluang, dalam artian masalah sing lingkungan itu apa pun sama. Ketika nanti di new normal era itu kan ya podo di saat itu juga kondisi itu pasti akan berubah. Yang dulu itu biasa itu juga gampang, kayaknya online pun yo agak susah juga ke depan. Maksudnya tetap gampang tapi ada regulasi yang memang harus diikuti kan kan. Habis itu sing jelas penting-pentingnya kita pada saat ini itu bagaimana caranya membaca peluang di era yang baru pertama. Yang kedua, ketika misalkan kita sudah tahu masalah yang memang di lapangan itu apa, ini butuh yang namanya
menentukan alasan terkuat. Bagaimana alasan kenapa kok akhirnya kamu harus memecahkan masalah ini? Ngerti maksudnya ya? Jadi misalkan memecahkan masalah ini itu api, otomatis kamu akan, maksudnya kamu atau mungkin awak dewi ya, teman-teman atau mungkin copo, itu pasti akan terdorong untuk bagaimana cara bisa memecahkan masalah ini melalui entah itu usaha, entah itu pendidikan, entah itu bekerja sebagai karyawan atau mungkin misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, misalkan kita sudah tahu alasan terkuat itu diriku ya apa, baru kita menentukan ya apa sih langkah-langkah kita. Andaikan orang yang meniti karir sebagai karyawan, karena memang kita sudah tahu masalahnya itu ya itu akhirnya jadi bisa menentukan caranya. Contoh konkretnya yang kayak gitu. Nah, menentukan cara nih, baru misalkan sudah tahu caranya itu apa, akhirnya lakukan sebuah action. Ya lakukan dari cara itu secara konsisten. Karena misalkan harus diterapkan, akhirnya take action, misalkan sudah diterapkan, take action, something happen, consist action, miracle happen. Dalam artian, misalkan awak melakukan sesuatu pasti akan terjadi. Apalagi misalkan kita konsisten melakukan sesuatu hal, keajaiban pun akan terjadi. Prinsipnya nanggono. Akhirnya di sini misalkan pesan buat teman-teman, harapannya misalkan sudah masuk di era baru, kita harus pintar-pintar baca peluang. Andaikan karyawan pun ya kita harus tahu di perusahaan-perusahaan itu yang bakal prospek itu apa, sehingga kita butuh meningkatkan skill yang kayak gimana, butuh asumsi yang kayak apa kan gitu. Akhirnya misalkan kita sudah tahu itu, otomatis baru kita butuh menentukan yang namanya sebuah tujuan. Sebagai seorang karyawan butuh ditingkatkan gimana, sebagai seorang karyawan butuh proses gimana, dan itulah akhirnya butuh menentukan yang namanya sebuah target tadi. Setelah tahu targetnya, caranya itu apa? Misalkan kita sudah tahu caranya itu dengan cara entah itu belajar dari orang ahli, entah itu observasi dewe, entah itu sing sejenisnya, itu terserah. Prinsipnya setelah menentukan caranya itu sesuai dengan kondisi kapasitas, lah action ini sing butuh dilakukan. Dengan adanya action, take action, something happen, consist action, miracle happen. Mantap. Okay. Jadi yang penting itu sih, tetaplah investasi ndek ilmu, karena dengan adanya ilmu pasti kita akan tetap produktif. Tanpa ilmu kita sulit untuk produktif. Ini dari sana. Terus belajar ya. Benar. Jadi contoh misalkan wong sing maaf. Jadi misalkan wong sing gampang mengeluh, gampang bingung opo, sebenarnya itu mereka itu tidak produktif. Kenapa? Salah satu bekal yang dimiliki itu kuai. Nah coba kalau misalkan orang-orang yang dia itu kreatif, dia itu bisa mengembangkan sebuah peluang, menciptakan sebuah peluang atau bahkan memecahkan masalah. Kunci ini di mana? Itu sebenarnya ada modal dasar ilmu yang dipunya ini. Nah makanya investasi di ilmu, belajar terus, alokasikan waktu, dan misalkan ada biaya sekolah maksudnya entah sekolah atau mungkin belajar pada orang-orang yang memang pengalaman. Nah di sana lah produktivitas pasti akan meningkat. Mantap. Ada lagi? Tidak. Oke. Poin itu yang penting. Langkah-langkah sama investasi ini mau yang dibutuhkan saat ini. Oke nih, semoga pesannya tadi lumayan ya, unik. Dan meskipun panjang tapi tetap bisa digaris bawahi, intinya adalah terus berusaha gitu ya, jangan sampai pasrah dengan keadaan. Terus yang kedua, terus belajar dan berusaha untuk menjadikan ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Nggak kerasa wis setengah jam lebih. Oke. Nek poin ini panjang gitu. Soalnya ditambahin mana itu cowok mana kan? Ditambahin sedowo. Enggak lah. Sudah lah, cukup lah. Ya sementara gitu dulu nih, kapan-kapan nih sharing-sharing mana ya. Sebenarnya. Oke. Halo?
Ya, siap. Karena respon tak kira pedet mana. Oke. Ya sementara gitu dulu nih. Makasih ya. Yuk, sama-sama. Halo. Halo. Apa kok? Halo. Ya nyambung. Iya. Halo. Oh, Masih nyambung. Ya sementara ngono sih ya. ya. Oke. Sundi. Oke. Kebetulan.